Saya akan membacakan CV dari moderator kita. Malam ini acara ini akan dimoderatori oleh Dr. Yeni Dwi Lestari. Dr. Yeni Dwi Lestari, spesialis mata konsultan Master of Science, merupakan lulusan Universitas Indonesia tahun 2002, mengambil oftalmologi residensi oftalmologi dan selesai tahun 2007. Beliau mengambil jurusan Master of Public Health for the Eye Care di London School of Hygiene and Tropical Medicine, London pada tahun 2012, dan sampai sekarang mengajar sebagai staf divisi oftalmologi komunitas di Universitas Indonesia, Jakarta. Juga merupakan International Relationship Officer dari Perdami, kepala dari Seminat Oftalmologi Komunitas dari tahun 2020 sampai sekarang, merupakan juga General Secretary dari Indonesian National Committee of Prevention of Blindness dari tahun 2015 sampai sekarang. Kepada Dr. Yeni kami persilakan. Ya, terima kasih Dr. Krisna atas pembacaan CV-nya. Kita bisa mulai sesi webinar kali ini, Dok. Untuk malam ini kami akan memiliki dua pembicara. Kami sangat bersyukur ada dua narasumber yang menurut saya reputasinya sudah tidak perlu dipertanyakan lagi ya. Pembicara pertama adalah Dr. Aldiana dan pembicara kedua adalah Dr. Habibah S. Muhyiddin, spesialis mata. Untuk webinar malam ini kami akan membagi ke dalam dua sesi, yaitu sesi paparan yang akan dibawakan oleh Dr. Aldiana dan Dr. Habibah, dan sesi kedua adalah diskusi dan pembacaan atau pembahasan dari polling yang akan kita lakukan malam ini. Untuk selanjutnya saya bacakan CV dari Dr. Aldiana Halim, spesialis mata, Master of Science. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter umum dan dokter spesialis matanya di Universitas Pajajaran. Kemudian saat ini beliau menjabat sebagai staf pengajar, konsultan di bidang oftalmologi komunitas di FK Unpad Rumah Sakit Mata Cicendo, Bandung, Jawa Barat. Beliau menyelesaikan Master of Public Health for the Eye Care-nya di London School of Hygiene and Tropical Medicine, London pada tahun 2016. Saat ini beliau menjabat sebagai Country Chair, jadi Indonesian Country Chair dari ITB atau International Agency for the Prevention of Blindness, dan tentunya teman-teman sejawat di seluruh Indonesia mengenal beliau sebagai wakil ketua dari Komatnas atau Komite Mata Nasional. Kepada Dr. Aldi, kami persilahkan Dok untuk mempresentasikan materinya yang berjudul Introduction of Planning Process, How to Create an Eye Care Program. Silahkan Dok. Ya, terima kasih. Baik, oke. Baik, terima kasih Dr. Yeni, terima kasih Dr. Pardawan sebagai Ketua Perdami Kalsel, dan mohon izin kepada Prof. Nila, Prof. Ratna, dan Dr. Farida sebagai guru saya dalam hal Public Health for Eye Care ini. Baik, saya diberikan tugas untuk kita berdiskusi tentang Introduction to Planning Process, how to create an eye care plan. Jadi memang ini kalau planning process itu sebetulnya bahasa akademis dari bagaimana cara membuat suatu planning. Nanti bisa di Google aja, ya dicoba di Google, coba planning process eye care, dia mereka akan muncul dan akan muncul nanti beberapa guideline dan beberapa resource-nya, sehingga itu nanti akan menambah resource kita untuk membuat suatu planning gitu ya. Ini sangat penting gitu ya, sangat penting karena beberapa teman-teman itu kesulitan bagaimana sih saya melakukan misalnya suatu program, membuat program eye care. Bagaimana nanti kalau misalnya dinas kesehatan setempat itu bertanya bagaimana apa yang bisa dilakukan untuk penanggulangan gangguan penglihatan. Mudah-mudahan ini merupakan suatu introduction
Dan kalau mungkin akan berlanjut juga nanti ada narasumbernya, ada Dr. Yeni, ada Dr. Lulu, termasuk Dr. Farida di sini. Waktu kemarin kita bareng-bareng di NTB bersama Dr. Farida untuk membentuk planning di NTB. Baik, ini principle of planning gitu ya. Jadi kita lihat prinsipnya dulu, bagaimana apa sih yang disebut planning gitu. Nah, ini saya tampilkan dulu. Ini beberapa teman-teman. Ini beberapa teman-teman memang ya, beberapa teman-teman sudah melakukan planning yang sudah kita lakukan adalah di 8 provinsi. Di sini ada Dr. Hera, ini waktu pembentukan planning Jawa Tengah sama Sumatera Selatan. Ini pembentukan planning di Jawa Barat, ini di Jakarta. Nah, Jakarta ini Dr. Yeni, ya. Dr. Yeni, ini Dr. Yeni sebagai koordinatornya. Kemudian ini di Jawa Timur, dan ini di Bali untuk Bali dan NTT. Nah, apa yang disebut planning ya? Sebetulnya yang disebut plan dalam usaha kita untuk membuat suatu program adalah bagaimana kita membuat suatu perubahan. Gitu ya. Jadi apapun yang kita rencanakan harus merupakan sesuatu yang membawa perubahan. Jadi tidak akan menjadi sangat tidak realistis kalau kita merencanakan sesuatu tapi kita mengharapkan kondisi yang biasa-biasa aja atau yang tetap-tetap aja seperti yang kondisi saat ini. Jadi kalau saya gambarkan di sini yang tadinya bundarannya kecil, kita ingin menjadi bundarannya besar. Tentunya dalam hal ini, dalam hal kita membuat perubahan itu ada beberapa step yang harus kita lakukan. Tapi yang harus kita pahami adalah suatu planning adalah tujuannya membuat suatu perubahan. Nah ini ya, membuat suatu to make or become different, to vary the way of doing something gitu ya. Jadi perubahan. Misalnya kita sudah melakukan sesuatu, tapi ternyata sesuatu itu tidak setelah kita lakukan evaluasi tidak membawa hasil yang sesuai dengan kita targetkan. Ya kita berubah, kita lakukan planning lagi gitu ya. Kita melakukan usaha-usaha lagi. Nah ini ada beberapa dalam perubahan itu dalam hal merencanakan suatu program kesehatan. Yang pertama adalah faktor-faktor yang berperan di situ adalah yang pertama adalah siapa providernya, gitu ya. Kemudian siapa patients-nya atau di sini siapa target populasinya, ya. Providernya adalah kita misalnya dinas kesehatan yang melakukannya, patient-nya adalah target populasinya siapa. Misalnya orang-orang dengan gangguan penglihatan, orang-orang kelompok umur yang beresiko, misalnya 50 tahun ke atas, atau kalau program diabetik retinopati kita pada orang-orang yang diabetes. Kemudian kita harus melihat kebutuhan untuk program itu yang dibutuhkan. Kemudian apa impact-nya? Ya, apa impact-nya yang seharusnya impact ini merupakan sesuatu yang berkelanjutan dan mempunyai efek yang jangka panjang. Sebetulnya planning ini merupakan suatu keseharian kita. Misalnya kita dari tempat tidur kita, mau mandi aja itu sudah membuat planning sebetulnya tanpa kita sadari. Kita dari tempat rumah ke tempat kerja, kita melakukan planning. Kita memakai bajunya apa, pakai sepatunya apa, pakai mobil yang mana, pakai motor yang mana, Gojek, mesen, apa segala macam. Itu merupakan suatu planning. Nah, dalam melakukan suatu planning, ini ada dua komponen, ya, dikonsepkan ada dua komponen. Ada organizational proses, bagaimana kita mempersiapkan, mengorganisasikan segala sesuatunya. Ada logical proses, ada activity-activity yang harus dilakukan. Tapi harus diawali dengan organizational proses ini, dengan suatu perencanaan. Gitu. Jadi ada dua komponennya. Nah ini sebetulnya ini gurunya Dr. Yeni ini yang menerangkan ini, konsep ini. Jadi konsep dari membuat suatu planning adalah konsep here and there, gitu ya. Ini silahkan di searching aja here and there eye care planning process di Google nanti akan muncul ya. Jadi misalnya ini ada katarak surgical rate di daerah kita masih 600, gitu kan. Kita ingin memperbanyak operasi kataraknya, misalnya dengan katarak surgical rate menjadi 2000.
Artinya ini 600 per 1 juta penduduk, ini menjadi 2.000 per 1 juta penduduk. Tentunya ini dari 600 ke 2.000, ini tentu ini suatu perubahan. Sudah jelas ini suatu perubahan. Ini memerlukan suatu perencanaan, membuat kita perencanaan. Inilah yang akan kita lakukan, yang akan kita persiapkan, ya kita memerlukan finance, kita memerlukan data, kita memerlukan infrastruktur, tenaga kerja, dan segala macam. Ya. Nah, ini cycle planning and management cycle, gitu ya. Ini sebetulnya intinya ada 4 tahap, ada 4 stage, ya. Yang pertama kita harus stage pertama adalah where are we now? Keadaan kita saat ini, gitu ya. Keadaan kita saat ini tuh seperti apa? Misal saat ini adalah prevalensi kebutaan di Indonesia pada usia 50 tahun itu 3%, gitu ya. Kita ingin dong untuk misalnya 5 tahun ke depan tidak 3%, harus menurun, ya. Tapi keadaan kita tahu bahwa masalahnya adalah sekarang prevalensinya 3%. Gitu ya. Yang kedua adalah apa yang ingin kita tuju. Kita ingin menurunkan prevalensi. Ya, kita ingin menurunkan prevalensinya jangan sampai tetap 3%, karena kalau 3% artinya kita hanya business as usual. Kita ingin turun tidak 3%. Kemudian yang ketiga adalah how to get there. Ini adalah bagaimana kita melakukan manajemen suatu program. Ya. Kemudian ini yang keempat baru evaluate. Ya. Jadi yang pertama ini where are we now? Ini intinya adalah situational analysis. Yang where do we want to get to? Ini intinya adalah penentuan aim dan objektif. Ya. Yang ketiga adalah implement. How to implement, how to manage the program, bagaimana activity program, bagaimana memonitoring program, ya, kemudian melakukan monitoring. Nanti kita akan melihat apa bedanya monitoring dengan evaluasi. Setelah monitoring, kemudian evaluate, ya. Yang pertama adalah where are we now, ya, where are we now. Intinya adalah ini situational analysis. Intinya ini adalah kita mengetahui keadaan kita saat ini, kita mengetahui permasalahan kita saat ini. Makanya waktu dulu Prof. Nila itu kemudian melakukan survei di 15 provinsi untuk survei RAB karena sadar betul bahwa kita harus mengetahui kondisi kita saat ini, sehingga kita mengetahui kita ini sedang berhadapan dengan seberapa besar permasalahan. Ya. Nah ini kemudian kita lakukan situational analysis, ya. Situational analysis itu nanti ini intinya adalah berupa suatu gap analysis. Artinya gap analysis itu apa kebutuhan kita dan apa situasi kita saat ini. Apakah situasi kita saat ini sudah memenuhi kebutuhannya atau situasi saat ini belum memenuhi. Nanti bahasa programnya itu unmet need. Jadi suatu kondisi di mana kita belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tersebut, ya. Kemudian ini step 3, ya, kita mengetahui situational analysis, gitu ya. Kemudian kita lakukan penentuan aim dan objektif dan prioritas. Kemudian kita lihat resource kita punya apa aja, ya, kita identifikasi kita punya apa aja. Kemudian di sini implement, ya. Bentuk activity program, lakukan monitoring, tentukan indikator untuk mengetahui apakah program kita berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan, kemudian dilakukan evaluasi. Untuk evaluasi itu fungsinya adalah untuk melihat apakah bisa dilakukan lebih baik atau apakah ada sesuatu yang tidak berjalan, kemudian kita harus melakukan suatu tindakan-tindakan korektif. Nah, yang pertama adalah situational analysis. Tadi saya bilang bahwa yang pertama situational analysis, kita harus mengetahui kondisi kita pada saat ini seperti apa, permasalahan apa yang sedang kita hadapi, kebutuhan-kebutuhan kita apa yang kita punya, ya.
Nah, ini definisi adalah collective to use understand organization performance. Oke, tapi saya lebih memilih suatu pemahaman sederhana bahwa situational analysis ini adalah gap analysis dengan membandingkan apa yang kita punya dengan apa yang dibutuhkan untuk kita menjalankan suatu program. Nah, ini kita sedang berhadapan ini di Indonesia berdasarkan hasil RAB di 2013 sampai 2017. Ini kita di Indonesia ini ada 8 juta orang dengan gangguan penglihatan. Yang disebut dengan gangguan penglihatan adalah dari mulai moderate visual impairment ke bawah, lebih buruk ya, yang terdiri dari blindness 1,6 juta dan moderate and severe visual impairment itu 6,4 juta. Dan untuk katarak ya, dari 1,6 juta orang dengan kebutaan, 1,3 jutanya adalah dengan katarak. Kita sekarang berhadapan dengan, kita sekarang di Indonesia mengetahui apa permasalahan kita. Kita sedang bermasalah dengan banyaknya kebutaan karena katarak. Inilah yang sedang kita hadapi pada saat ini. Gitu ya. Tentunya nanti ada beberapa kondisi-kondisi penyakit lain yang memang tidak bisa juga dihindarkan, seperti misalnya diabetik retinopati atau misalnya kelainan refraksi. Tentunya ini nanti memerlukan suatu pemahaman disease control untuk masing-masing entiti penyakit. Nah, ini situasi analisis, saya bilang ini ada gap analisis, ada needs, ada need assessment, nanti ada unmet need, ada met need gitu ya. Nanti silakan tapi yang jelas kita situational analysis ini untuk melihat gap ya, untuk melihat gap dan untuk gap ini ya, the difference between the current state and desired state gitu ya. Jadi ada gap, ada perbedaan antara apa yang kita punyai sekarang dengan apa yang harus kita inginkan, gitu ya. Oke. Ini situational analysis, ini tentu tentang capacity, capabilities, difficulties, environment, possible, where we are now. Ya, situational analysis. Apa kita udah mengetahui besarnya permasalahan. Pertama kali itu Prof. Nila itu dalam roadmap itu strateginya yang pertama adalah adanya data tentang kebutaan di Indonesia dan kita sudah punya sekarang gitu ya untuk sebagai bahan rujukan atau bahan awal untuk melakukan suatu program. Ya. Nah, dalam situational analysis ini ini suatu sistem gitu ya. Ada national level, ada district level. Jadi sebetulnya national level dan district level, national level ini dia lebih ke menyediakan suatu policy, suatu kebijakan-kebijakan, suatu aturan-aturan, suatu guideline-guideline untuk kemudian dapat menjadi acuan dari district level. Di district level ini merupakan implementasi kira-kira gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti di Banjarmasin, di Jogja, di Jakarta itu district level itu ranahnya ranah implementasi. Kalau national level gitu ya, national level itu ranah kebijakan, ranah bagaimana memberikan suatu guideline dan sebagainya. Ya, ini seperti ini saya lewat aja ini. Oke, ya. Dalam hal di district level, kita langsung aja ke district level karena teman-teman lebih memerlukan di district level, nanti urusan Prof. Nila lah, nanti sama Prof. Ratna, Dr. Farida, itu urusan-urusan yang di nasional untuk advokasi yang selalu kita minta tolong gitu kan. Nah ini yang pertama di district level kita harus mengetahui target populasi kita. Jadi kalau misalnya gangguan penglihatan itu berada di usia 50 tahun ke atas. Bukan berarti yang 50 tahun ke bawah itu tidak penting, bukan. Cuma data menyatakan bahwa 84% atau sekarang mungkin di World Report on Vision yang sekarang itu 86% itu gangguan penglihatan berada di usia 50 tahun ke atas. Tapi nanti ada juga childhood blindness gitu ya, walaupun misalnya prevalensinya lebih kecil daripada yang 50 tahun ke atas, tapi di situ umurnya kan panjang gitu ya, lifespan-nya lebih panjang, hidupnya lebih panjang. Jadi penting juga dan untuk produktif segala macam.
Tapi kita intinya yang ingin saya tekankan di sini, kita harus tahu target populasi kita dalam melakukan suatu program. Misal ya itu tadi, kalau kelainan refraksi pada usia sekolah, ya target populasi kita pada usia sekolah. Kita harus juga mengetahui gambaran situasi dari daerah itu secara geografis. Ya, Dokter Lulu lah tahu bagaimana melakukan survei itu, bervariasinya, bagaimana tantangannya gitu kan. Mungkin kalau di kota besar di Jakarta, Dokter Yeni, kelainan refraksi misalnya tidak ada masalah karena optik-optik berserakan banyak. Tapi kalau misalnya di daerah-daerah, misalnya di Banjarmasin mungkin lebih jauh dikit sudah susah orang untuk mendapatkan kacamata. Jadi hal-hal ini harus kita perhatikan. Kemudian data dari kebutaan. Kalau misalnya kita sudah melakukan survei di 15 provinsi. Kalau daerah itu belum ada survei dilakukan di situ, maka bisa salah satu caranya adalah mengambil data dari daerah yang berdekatan sebagai referensi. Kemudian kita lihat barrier-barriernya, ya, ada barrier geografis, barrier demografis, barrier pendidikan, barrier ekonomi, finansial. Ini harus diperhatikan semua dalam kita melakukan suatu situational analysis. Kemudian tadi prevalensi, kemudian kita harus tahu prevalence of blindness, prevalence of visual impairment. Ini rumusnya gitu ya. Jadi nanti kalau udah ada prevalence, kalikan dengan populasi target, misalnya blindness pada usia 50 tahun, kita kalikan dengan usia 50 tahun, sehingga kita tahu burden. Jadi kalau burden itu kalau kita bilang burden, berarti kita berbicara masalah jumlah. Gitu ya. Jadi kita tahu jumlah misalnya orang buta di Jawa Timur berapa, jumlah di Kota Malang berapa, jumlah di Banjarmasin berapa, di Balikpapan misalnya berapa. Kita tahu jumlahnya. Itulah yang menjadi target gitu kan, menjadi target ya, itulah yang harus kita cari gitu ya. Ini secara tradisional ya, situational analysis, bisa lihat manpower segala macam gitu ya. Ini ada SWOT analisis, kita lihat SWOT analisis apa kekurangan segala macam, teman-teman udah tahu semua. Tapi yang ingin saya sampaikan ini adalah Prof. Nila ini berhasil mengusulkan untuk World Report on Vision sebagai strategi global untuk penanggulangan gangguan penglihatan yang salah satunya berisi tentang Integrated People Center Eye Care. Dan salah satu inti dari Integrated People Center Eye Care itu adalah apapun yang kita lakukan harus terintegrasi dengan sistem kesehatan, gitu ya. Jadi apapun, gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya melakukan suatu program itu tidak bisa direkomendasikan tidak membuat program sendiri, tapi kita bantu justru sistem kesehatannya untuk membuat program. Ya. Nah, ini situational analysis ya yang kita lakukan. Misal ini sudah ada di 8 provinsi ya. Kita lihat ini ada yang merah ini needs, yang hijau ini current state, existing yang dipunyai oleh daerah. Rata-rata ophthalmologis ya, rata-rata terpenuhi semua kecuali di NTT ya. Di NTT kebutuhannya 21 tapi yang ada 4 waktu tahun 2018 kalau nggak salah ya, atau 2019. Kemudian untuk untuk ophthalmic nurse ya, ternyata di beberapa daerah juga sudah bisa memenuhi gitu ya. Untuk ya ini salah satu kegiatan-kegiatan dari situational analysis yang kita lakukan. Nah, kemudian ini eye care di secondary level, artinya di rumah sakit umum daerah sudah punya semua gitu ya. Kita mulai bermasalah di primary level ya. Di primary level, nah kalau misalnya yang merah ini lebih tinggi daripada yang hijau, berarti ini ada unmet need gitu ya. Ada suatu kebutuhan yang belum terpenuhi ya. Ini di beberapa daerah masih bermasalah ya. NTB ini ada dokter Farida di sana, ada dokter Farida, jadi sudah ke pelosok-pelosok gitu ya. Kemudian di level-level community, di level-level Posbindu, Posyandu, di level UKBM, usaha kesehatan berbasis masyarakat gitu ya, rata-rata masih belum punya. Sehingga kita jadi mengetahui bahwa ini ada permasalahannya di level primer dan di level community. Ini aim objektif ya, ini kita lihat. Jadi yang tadi ya, yang stage 2, where do we want to get to, ini adalah penentuan aim dan objektif.
Jadi apa yang disebut aims? Aims itu adalah statement of purpose. Jadi suatu tujuan, suatu kondisi, keadaan yang ingin kita capai. Nah, misalnya a statement of purpose-nya itu to reduce blindness from diabetic retinopathy. Kita ingin menurunkan blindness, ya, orang-orang yang dengan blindness, misalnya prevalensinya kita ingin menurunkan akibat diabetic retinopathy. Nah, kemudian si aims ini harus di breakdown menjadi suatu objektif. Nah, objektif ini menjadi lebih spesifik lagi, adalah konsepnya. Ini konsep SMART, ya, specific, measurable, achievable, relevant, sama time bonding. Nah, jadi gini, aims. Jadi nanti aims ini harus di breakdown menjadi objektif-objektif. Objektif itu bisa 2, bisa 1, bisa. Jadi intinya kalau objektif ini tercapai, aims akan tercapai. Gitu ya. Jadi tahap tadi situational analysis kita lihat aims-nya, gitu ya. Nanti aims itu akan di breakdown menjadi objektif. Jadi objektif ini, kalau objektif-objektif ini tercapai, aims kita prediksi, kita harapkan tercapai. Gitu ya. Misalnya aims-nya eliminate childhood blindness from vitamin A deficiency. Kemudian key objektifnya adalah 100% coverage suplementasi 6-5 tool gitu ya. Ini SMART. Specific, measurable. Measurable bisa diukur, 100% coverage-nya. Kalau belum 100% berarti belum tercukupi si objektifnya. Achievable. Achievable nggak? Ya, achievable. Sekarang program pemerintah sudah ada posyandu kita ya. Kemudian relevan. Time bonding ya. Kita dibatasi oleh waktu. Ini misalnya aim-nya to provide online course in public health for eye care. Misalnya, ini Dr. Yeni gitu kan. Objektifnya adalah to teach every user how to use computer before starting the course. Spesifik mungkin, measurable nggak tahu gimana caranya untuk mengetahui ini sudah semuanya. Achievable susah karena semuanya. Relevan nggak tahu. Time bonding tidak disebutkan waktunya. Jadi harus ditentukan ya. Ini contoh yang sudah dilakukan di Jawa Barat seperti tadi kita lakukan di 8 provinsi ini. Misalnya Jawa Barat ini adalah menurunkan prevalensi kebutaan akibat katarak di Jawa Barat. Kemudian objektifnya meningkatkan penemuan kasus katarak sebanyak 20% pada tahun 2020 dibandingkan dengan data 2017. Ini diharapkan SMART tadi. Kemudian CSR ya meningkat dari 1050 per 1 juta penduduk menjadi 1 juta penduduk, menjadi 2000 per 1 juta penduduk. Prioritas analisis situasi jumlah penemuan kasus katarak gitu ya. Jadi ini yang di Jawa Barat ya. Kemudian di Jakarta, aims-nya menurunkan angka gangguan penglihatan yang bisa dihindari di Jakarta. Jadi Jakarta lebih luas lagi. Indikatornya prevalensi gangguan penglihatan yang bisa dihindari di Jakarta. Objektif meningkatkan CSR sebesar menjadi 3.000 pada tahun 2020. Ini sangat relevan. Kalau di Jakarta, dilihat di Jakarta infrastruktur memenuhi, human resource memenuhi, duit, finance memenuhi gitu ya. Jadi kalau tadi Jawa Barat 2.000, Jakarta 3.000, ini sesuatu yang reasonable gitu ya. Kemudian target of change achievable 200 menjadi 400. Jadi gini, menentukan suatu target jangan terlalu ambisius ya. Lebih baik perlahan tapi kita program terus berjalan ya. Kemudian ini nah kemudian ya ada aims, ada objektif gitu. Nah, nanti si objektif tadi ini kemudian di breakdown lagi menjadi activity ya. Jadi kalau kita melakukan activity 1 2 3 4 ini kita berpikiran bahwa objektif akan tercapai. Aktivitas 1, 2, 3, 4, objektif 2 tercapai. Sehingga kalau activity dilakukan, objektif tercapai, aims tercapai gitu ya. Jadi si logic thinkingnya seperti itu. Ya. Ini contoh yang saya buat waktu dulu saya membuat tugas gitu ya. Aims-nya to decrease the prevalence of cataract blindness in Bandung City, di Bandung gitu ya. Kemudian objektifnya adalah meningkatkan penemuan kasus ya, atau meningkatkan jumlah katarak yang di refer ya, 20% dari tahun 17 based
on 2015, kemudian meningkatkan jumlah katarak di rumah sakit sekunder ke CSR 1000 pada 2017, kemudian menurunkan proporsi poor outcome less than 10% pada tahun 2017 gitu ya. Ini jadi kalau objektif ini tercapai, diharapkan si aims ini juga aims ini tercapai. Kemudian priority ini, nah ini kemudian di breakdown lagi menjadi activity. Misalnya untuk tadi yang aim pertama meningkatkan jumlah katarak yang di revert gitu ya. Ini kita lakukan activity, misalnya training dari nurse ya, administratif training, karena kan kita ingin men-refer, kita tidak mau ada permasalahan administratif itu menjadi hambatan. Kemudian blindness identification training gitu. Jadi kalau misalnya si activity ini kita lakukan, kita berharap si objektif ini tercapai. Ya, ini nanti ada who, kemudian komen gitu ya. Nah, yang objektif 2 adalah meningkatkan jumlah yang dioperasi. Gimana caranya? Assessing available cataract surgery instrument, misalnya jangan sampai ngirim pasien kemudian untuk operasi alat-alatnya tidak ada. Ini kemudian assessing the number of ophthalmologist ya. Jadi kalau activity ini dilaksanakan dengan baik dengan indikator-indikator tertentu, objektifnya akan tercapai. Ya, demikian juga dengan objektif 3. Sehingga tadi activity, objektif, dan aims. Nah, berikutnya adalah monitoring. Monitoring ini sebetulnya saya suka senang aja untuk menyamakan dengan dashboard mobil. Gitu ya. Kalau kita menyetir mobil, kita secara berkala, secara terus-menerus untuk memonitor apa yang petunjuk-petunjuk, indikator-indikator yang ada di dashboard mobil ya. Ada RPM, ada kecepatan, ada bensinnya gitu ya. Demikian juga dengan kita melakukan suatu program, suatu plan of action. Jadi kan di sini ada activity, ada objektif, ada aims gitu kan. Activity dilakukan, objektif tercapai, aims-nya juga tercapai gitu ya. Nah, gitu ya. Mengapa diperlukan monitoring? Suatu program berjalan sesuai dengan tujuan yang dihendaki dan suatu program untuk dapat menjadi lebih baik, ini evaluasi. Jadi kalau monitoring ini adalah kan kita sudah merencanakan sesuatu, kita melakukan visual situational analysis, kita menentukan objektif, melakukan activity dengan target-target tertentu. Nah, kita harus selalu memonitor apakah aktiviti yang kita rencanakan itu berjalan sesuai dengan apa yang kita programkan, apa yang kita rencanakan, yang kita konsepkan dari awal, gitu ya. Monitoring adalah pengawasan berkelanjutan terhadap implementasi suatu program guna memastikan program tersebut berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Proses monitoring berguna untuk menjawab pertanyaan, apakah suatu program berjalan sebagaimana yang diharapkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Evaluasi adalah suatu proses, evaluasi adalah adekuasi, efikasi segala macam, menjawab pertanyaan, apakah suatu program dapat berjalan menjadi lebih baik. Ini yang saya ingin sampaikan, bahwa ini ada where we are, we were, where we want to be, kemudian di sini ada program gitu ya, untuk mencapai apa yang ingin kita perubahan yang ingin kita yang ingin terjadi gitu ya. Kemudian selama program ini kita lakukan monitoring ya. Selama waktu untuk ya kita lakukan monitoring. Nah, ini ada monitoring ini ada memerlukan indikator seperti tadi halnya dashboard. Ada indikator RPM, kecepatan sama bensin, sama ada indikator-indikator juga. Activity ada juga indikatornya, objektif ada juga indikatornya. Ini goal to aims juga ada juga indikatornya. Kalau indikator activity ini kita sebut dengan proses indikator. Kalau objektif outcome indikator, kalau aims itu impact indikator. Ya. Jadi, nah inilah misalnya lanjut usia yang diidentifikasi. Ini konsepnya Dr. Lulu nih, lihat. Ya misalnya jumlah usia 50 yang diidentifikasi, hitung jari ya. Ini kita lakukan indikator. Nah, oke.
ya. Ya itu. Jadi kalau misalnya activity indikator, misalnya lihat activity-nya, lihat tuh lanjut usia periksa di Posbindu, sehingga yang menjadi proses indikator adalah usia 50 tahun yang diidentifikasi, dicatat. Hitung jari, jumlah 50 tahun yang diperiksa, dihitung jari jarak 6 meter, antarkan yang di refer, treatment yang dioperasi misalnya jumlah ini. Ini proses indikator. Kemudian outcome indikator misalnya meningkatkan penemuan kasus, persen atau jumlah penemuan kasus, meningkatkan tadi jumlah referral, jumlah katarak yang direfer gitu ya, di jumlah. Jadi ini kemudian tujuan yang tadi ya kalau dilihat penurunan buta katarak yang tadi sesuai dengan contoh, menurunkan buta katarak, prevalensi buta katarak gitu ya. Nah ini framework dalam kita melakukan suatu pembuat plan of action ya. Yang pertama adalah konsep here and there. Mohon dicatat baik-baik gitu ya, bahwa apapun perencanaan itu untuk kita melakukan perubahan gitu ya. Dan perubahan itu merupakan perubahan ke arah yang lebih baik ya. Jadi yang pertama adalah deciding where we are, ya, where you are. Sekarang kita sedang berhadapan dengan seberapa besar permasalahan. Ada situational analysis, the need, resource, segala macam tadi yang pertama. Yang kedua adalah deciding where we want to be, aims, objective, priority. Kemudian deciding how to get there, ya. Plan, timetable, budget, itu tentukan activity program, tentukan indikator program, kemudian how to get there, management, resource and monitoring, gitu ya. Jadi ini nanti dalam hal kita melakukan suatu plan of action, kita juga akan berhadapan dengan berbagai macam resource yang harus kita sediakan, gitu ya. Misalnya peralatan, budget, dan sebagainya. Nah, banyak yang kemudian bertanya, dananya dari mana? Dananya ini selalu masalah klasik gitu ya. Yang terpenting kalau menurut saya, kita punya suatu konsep program yang kuat terlebih dahulu ya. Terus kita bawa ke dinas kesehatan sebagai sistem kesehatan di Indonesia. Jadi mohon yang sekarang itu memang dikonsepkan dalam Integrated People Centered Eye Care itu adalah semua program harus terintegrasi dengan health system, ya, dengan existing health system, gitu ya. Kemudian bawa dan tanyakan ada nggak budget buat ini, gitu ya. Kalau misalnya memang kita komunikasi, kita melakukan advokasi di sini, gitu kan. Advokasi itu adalah suatu usaha untuk mempengaruhi pemegang kebijakan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuai yang kita harapkan, kira-kira begitu ya. Jadi untuk melakukan advokasi kita harus mempunyai persiapan-persiapan yang cukup matang gitu kan, persiapan pengetahuan, data apa segala macam gitu ya, termasuk persiapan konsep kita gitu ya. Nah, resort ini kemudian kalau tidak ada resort ini ada tapi biasanya kurang, cari dari tempat lain gitu ya. Kalau kita mempunyai suatu konsep yang kuat, itulah yang kita jual gitu. Itulah yang Prof. Nila ajarkan kepada saya gitu. Jadi konsepnya dulu yang kuat, konsep yang kuat, orang akan banyak untuk membantu kita gitu. Konsepnya dulu, planningnya dulu, bagaimana. Jadi bagaimana membentuk konsep-konsep planning ini menjadi sesuatu yang sangat penting gitu ya. Ya tentunya nanti tidak akan, kita perlu pengalaman, perlu menjadi rutinitas gitu ya, dan berbicara mengenai masalah ini. Tapi yang penting adalah bagaimana kita mengkonsepkan sesuatu plan, dan itu nanti akan secara feeling. Saya belajar juga dari Dr. Farida bagaimana kemudian di NTB demikian baik gitu ya, dengan berbagai macam challenge-nya gitu. Di NTB gitu ya. Saya banyak belajar di Dr. Farida. Maaf Dr. Aldi, waktunya sudah habis. Oke, ini terakhir kok. Ya. Terima kasih, Dok.
Ini satu lagi bisa? Dok, silakan. Ya. Ini sebentar. Jadi Oke, conclusion gitu ya. Jadi kita harus berpikir tentang perubahan, tentunya perubahan ke arah yang lebih baik. Kemudian harus bagaimana kemampuan kita untuk mulailah membuat planning, mulailah berpikir gitu ya. Nanti bantuan-bantuan itu akan banyak, berdiskusi-diskusi kita harus bersama-sama. Tidak bisa kita bersama-sama dengan siapapun ya, dengan siapapun kita harus bersama-sama dalam kita membantu orang untuk mengembalikan penglihatan, kemudian kemudian lihat 4 dari basic stage dari planning tadi, gitu ya, sebagai dasar. Nanti silakan nanti di search aja di Google planning proses eye care, nanti ada beberapa guideline yang bisa menjadi rujukan. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Dr. Aldi atas presentasinya yang sangat baik, sangat detail, bisa membimbing kita bagaimana membuat suatu program pencegahan kebutaan di daerah kita masing-masing. Ada beberapa poin yang menurut saya bisa kita ambil dari paparannya Dr. Aldiana. Yang pertama adalah planning atau perencanaan adalah sebenarnya metodologi atau cara untuk mencapai tujuan atau goals. Dan planning yang baik biasanya akan mencapai hasil yang baik. Kemudian yang ketiga adalah biasanya support, baik itu support dari kebijakan maupun support dari budget, dari dana, funding, itu biasanya akan datang jika konsep atau perencanaan yang baik. Begitu ya Dr. Aldi, terima kasih. Saya lihat di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan buat Dr. Aldi. Kita akan save dulu untuk kita sampaikan di sesi diskusi.